بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم في الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mujakarah atau belajar, sama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra muhtadi'. Tayyib, kemarin kita sudah belajar tentang muqaddimah dalam bait Aqidatul Awam, yaitu dimulai dengan kalimat basmalah. Sekarang buka halaman 16. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyid Ahmad Marzuki an-nazim, pengarang syair atau yang asal muasal menyampaikan syair Aqidatul Awam kepada kita. Rahimahullahu, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada Sidin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Lalu alhamdulillah, musannif mengucapkan alhamdulillah setelah mengucapkan basmalah, setelah bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, milik Allah seberataan segala pujian. Al-Qadimi, yang mana Allah Jat Wajibul Wujud itu mempunyai sifat qadim. Qadim itu sedia. Al-Awwali, maha awal. Maksud al-qadimil awwali di situ itu sinonim. Qadim ya awal, awal ya qadim.
Zat yang tidak berpermulaan, tidak didahului ketiadaan. Artinya sedia, maha awal. Nanti ada mufradatnya, kosakatanya di bawah. Wal akhiri maha akhir. Al baqi maha kekal. Bila tahawuli, tafsir daripada al baqi kekal itu maksudnya bila tahawuli, tidak menerima perubahan, tetap tidak tagayyur. Beda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk ini tagayyur. Tahun 86 hanya lahir, 87 umur 1 tahun. Terus sampai tahun 2020 di atas 30. Artinya dari sejak bayi, begenal, remaja, dewasa, dan pada akhirnya nanti tua dan bulikan. Artinya tagayyur dari sejak bayi sampai kena bulikan, meninggal, itu sifat makhluk. Adapun sifat baqa itu bila tahawuli, dan itu hanya tertentu kepada zat Allah Ta'ala. Al-mufradatu, mufradat kosakata satu persatu. Jadi alhamdu, apa maknanya secara lugat? Al-qadimu, apa maknanya secara lugat? Al-awwalu, apa maknanya secara bahasa? Alhamdu lugatan. Jadi yang namanya lapas alhamdu itu secara lugat, secara bahasa, as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati ta'dhimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Jadi definisi, takrif, pengertian, tapi ini pengertian secara bahasa. Lafaz alhamdu itu pengertiannya apa dalam istilah bahasa Arab? As-sana'u bil lisan. Jadi yang namanya alhamdu itu kalau kita terjemahkan atau kita artikan sesuai dengan kamus itu pujian. Dan pentar aja sudah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau dilihat dari kamus bahasa Arabnya, Bang, as-sana'u bil lisani, memuji dengan menggunakan lisan, lidah, menggunakan mulut. Alal jamilil ikhtiyari, terhadap perbuatan Allah yang jamil, yang bagus-bagus. Perbuatan Allah yang bagus-bagus itu al-ikhtiyari, sifatnya bagaimana? Al-ikhtiyari itu artinya Allah Ta'ala itu kada terpaksa melakukan sifat jamil terhadap hambanya. Artinya Allah Ta'ala itu kada wajib berbuat jamil kepada hambanya. Dalam kitab lain, maksud daripada al-jamil al-ikhtiyari itu, al-ikhtiyarinya itu asy-syai'ul ladzi an'ama bihi 'ala 'ibadihi min ghairi wujubin 'alaihi. Sesuatu fi'il Allah Ta'ala yang Allah berikan, yang mana fi'il tersebut berupa nikmat yang diberikan kepada hambanya, min ghairi wujubin 'alaihi. Akan tetapi Allah Ta'ala ketika memberi nikmat kepada hambanya tersebut tidak wajib. Artinya tasarah Allah Ta'ala hendak berbuat jamilkah kepada hambanya, hendak berbuat nang dikehendaki sidin, tasarah sidin itu maksud daripada alal jamilil ikhtiyari. Artinya sekehendak sidin. Amun misalnya perbuatan bagus yang baik itu harus wajib bagi Allah, maka Allah Ta'ala hitungannya istilahnya apalah, terpaksa melakukan, Allah Ta'ala terpaksa melakukan, maka itu sifat naqais, tidak kuasa untuk melakukan hal yang sidin kehendaki. Ma'a jihati ta'zimi,
disertai ada sisi penghormatan, pengagungan. Jadi memuji di sini bukan memuji maksud menyindir, tapi bujuran memuji, memuliakan. Memuji, memuliakan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, sama ada memujinya ini pintangan gara-gara menerima nikmat atau kada. Berarti kalau lawanan nikmat itu bala, musibah. Kenapa memuji jua pintangan musibah? Karena pada hakikatnya zahirnya sakit, akan tetapi pada hakikatnya nikmat. Dari mana pintangan memaham nikmatnya itu? Nih misalnya ada seorang hamba dapat nikmat, misalnya sehat badan, lalu tiba-tiba atau berproses tadinya sehat lalu garing. Nah, garing ini kelihatannya zahirnya musibah, bala, akan tetapi ternyata ulama mentafsirkan garing ini istilahnya membasuh dosa. Nah, membasuh dosa itu apakah pada nikmat? Menggugurakan dosa yang sudah tegawi, baik itu nang disengaja atau kada disengaja. Maka lil maklum aja manusia itu serba kekurangan. Kadang-kadang tegawi nang baik, kadang-kadang tegawi nang kada baik. Tapi diusahakan, diikhtiarkan gawian itu selalu bagus. Akan tetapi sifat karakter manusia memang sudah jibillahnya, tabiatnya itu tegawi-gawi jua nang salah-salah. Nah, lalu nang salah-salah ini Allah Ta'ala mengolahkan caranya. Caranya kayak apa aja Allah Ta'ala? Di antara cara nang hendak aku ulahkan gesan hamba-hambaku, intangan inya tuh kada taat. Taatnya itu kada menghapus dosanya atau inya kada bertobat, tapi pintangan inya sabar terhadap musibah nang aku turunakan. Itu pintangan. Jadi zahirnya itu seakan-akan bala, musibah, ujian, tapi pada hakikatnya amun kada menggugurakan dosa, menaikkan derajat. Jadi pintangan nikmat kedua-duanya. Tapi nangaran kita nih Pang, hitungannya kan nafsu. Nafsu itu amun nang melihat nang nyaman bersyukur, amun melihat nang kada nyaman sarik. Akan tetapi pada hakikatnya ketika kita belajar, ternyata sesuatu yang tidak kita sukai itu pun Allah ganjar dengan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi nikmat berataan. Makanya tuba, beruntung bagi kaum muslimin dan muslimat apabila ia mendapat nikmat itu bersyukur, apabila ia mendapat bala bersabar. Jadi tinggal berdoa aja lagi, ya Allah, mudah-mudahan ulun dikuatkan pintangan sabar lawan ridho. Amun pintangan dapat nikmat, insya Allah seberataan katujuh ya. Alhamdulillah ya. Dapat rezeki nomplok, alhamdulillah. Akhirnya dapat juga keturunan, alhamdulillah. Akhirnya kawin juga. Tapi om pintangan garing Bang, wah na'udzubillah, mudahan kesehatan awak, jangan sampai menggaring awak. Jangan sampai terasai miskin. Jangan sampai terasai misalnya nang kada nyaman-nyaman. Meskipun pada hakikatnya nang kada nyaman-nyaman itu ternyata adalah nikmat juga. Sama kayak kita juga. Apabila dikiaskan atau dicontohkan kepada orang tua terhadap anaknya ini sudah salismaan, tapi betagih aja, es krim kada jemamanya. Bagi anak itu musibah, bala mamani pelitnya bahasanya, pelitnya kenapa kada hakun memberi ulang es krim, padahal itu mamanya berniat melajari untuk istilahnya mengolah awaknya itu jadi sehat. Nah, sehat itu nikmat, itu pintangan fi muqabalati nikmatin amla. Wa syar'an, secara syariat. Jadi ketika kita membahas tentang baik itu ilmu tauhid, ilmu fikih,
ilmu tasawuf itu definisi pengertian itu sangat penting. Kalau dalam fikih as-sholatu maknanya secara logat adalah ad-du'a, doa. Kalau maknanya secara syara'an, secara syariat itu af'alun muftatahatun bitakbir, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi beda. Kalau makna secara logat sembahyang itu doa. Kalau makna secara syariat, salat itu adalah pekerjaan yang dimulai dari niat sampai salam. Artinya pekerjaan yang rukun-rukun yang kita gawi dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Jadi membedakan. Kalau ada cukup berdoa aja sudah cukup salat, itu maknanya makna secara logat. Apabila makna secara syara'an, secara syariat agama beda lagi. Jadi jangan istilahnya mengambil makna lugat, jangan hanya memaham makna lugat. Wa syar'an dan alhamdu itu maknanya secara agama, definisi pengertian menurut agama kayak Pak. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamidi. Secara syara, secara hukum agama, yang namanya alhamdu itu adalah fi'lun, suatu perbuatan, tindakan, perilaku, yumbi'u yang memberitahukan, yang menunjukkan an ta'zimil mun'imi, perbuatan yang mengindikasikan, yang menunjukkan, yang mengisyaratkan kepada mengagungkan al-mun'imi, zat yang memberi nikmat. Siapa? Dalam kurung Allah, zat wajibul wujud. Bisa babi kaunihi mun'iman, sebab memuji. Kenapa? Karena kaunillah atau Allah itu bersifat mun'im, memberi nikmat kepada hambanya. Walau ala ghairil hamidi, walau kanal fi'lu, meskipun fi'il perbuatan tadi muncul dari orang yang bukan memuji. Dari sini karena ada memuji itu bisa dengan berbagai cara. Artinya pada satu cara ya. Makanya walau ala ghairil hamid, meskipun pujian itu bukan muncul dari orang yang memuji dengan menggunakan lisan, mulut. Wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisani, sama ada perbuatan itu dzikran bil lisani. Jadi perbuatan itu dalam bentuk apa? Dzikran bil lisan, dengan menyebut menggunakan mulut. Jadi cara memuji Allah itu di antara cara-caranya dzikran bil lisani, dengan berzikir. Ya, berzikirnya alhamdulillah. Au mahabbatan bil janani, atau mahabbah bil janani, senang, cinta bahwa segala sesuatu itu pandangan hatinya Allah Ta'ala yang memunculkannya nikmat tadi. Yang memunculkan nikmat, membulik akan pandangan itu kepada Allah. Jadi kada terhijab, ada dapat rezeki diberi haji A ini terkenal dermawan. Berterima kasih hai lawan haji A, akan tetapi jangan sampai situ aja. Artinya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki pintangan lewat haji A. Au amalan bil arkani, atau melakukan amal perbuatan, amal taat maksudnya, bil arkani, dengan menggunakan anggota tubuh. Jadi ada 3 corong hendak memuji Allah Ta'ala. Pertama dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pandangan hati.
Amun misalnya bisu kau aja masih memuji Allah Ta'ala, pintangan apa? Pintangan hati, membulikakan segala sesuatu nikmat itu Allah Ta'ala juga yang menggeretekakan kudrat iradatnya kepada hambanya. Sekira sampai rezeki nikmat itu kepada kita. Au amalan bil arkani, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu dengan amal ibadah. Jadi amal ibadah itu ternyata bentuk memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Bisi tangan sing bagusan kawa digarakakan ternyata digunakan untuk bertakbir Allahu Akbar. Bahasa kitanya atau kita mau olah robot itu bakal lakukan yang bagus-bagus, otomatis kita melihat robot itu sama memuji apa yang kita olah. Itu amalan bil arkani. Jadi dalam kitab Fawaidul Mukhtarah menjelaskan maksud daripada cara memuji, cara bersyukur Allah Ta'ala itu dengan 3 cara. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkani. Jadi bersyukur diantaranya mengucapkan alhamdulillah itu bisa dengan bil qalbi, dengan hati. Yang kedua wal lisani, dengan lidah ucapan, wal arkani, dengan anggota tubuh. Fasyukrul qalbi lalu ditafsir oleh musannif pengarang kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Smith. Fasyukrul qalbi huwa, lalu syukur dengan hati itu di mana caranya? Al-ilmu wal i'tirafu anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Jadi yang namanya bersyukur dengan menggunakan hati, menggunakan pandangan, yaitu al-ilmu, tahu, wal i'tirafu, dan mengakui. Tahu tapi kada mengakui. Tahu bujur tapi kada akan beriman. Wal i'tirafu anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Seberataan nikmat-nikmat itu merupakan fadl, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Qala Ta'ala, sandaran rujukannya kemana? Yaitu dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallahi, dan apa-apa yang ada pada diri kalian min ni'matin, daripada nikmat, ay ni'matin katsiratin, nang banyak, faminallah, itu seberataan dari Allah Ta'ala. An-Nahl ayat 53. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mencoba hendak menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, akan niscaya, jawab daripada in, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 34. Wa syukrul lisani, dan maksud daripada syukur dengan menggunakan lisan. Huwa, maksudnya al-iktsaru minas sana'i 'ala Allah jalla wa 'ala, yaitu memperbanyak pujian kepada Allah Ta'ala. Wa tahaddutsu bi ni'amihi, dan menghabarkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa fil hadithi ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Dan ada dalam sebuah hadis menjelaskan ma an'amallahu 'ala 'abdin, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Faqala, lalu si hamba berkata alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, illa waqad adda syukraha, maka si hamba tadi sungguh telah menunaikan hak untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan. Wa syukrul arkani ayil jawarihi, makna arkan di situ adalah al-jawarih, anggota tubuh. Huwa sarfuha fil amali li ta'atillahi,
Wal isti'anatu biha ala maradihi, yaitu menggunakan fil amali dalam tindak tanduk perilakunya li taatillah untuk bagasan taat kepada Allah. Wal isti'anatu biha, dan menggunakan minta tolong, artinya menggunakan anggota tubuh ini sebagai alat untuk apa? Alat untuk biha bit ta'ah, untuk taat ala maradihi, terhadap hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Dawud syukran, sebagai bentuk rasa syukur. As-Saba ayat 13. Intaha. Jadilah kalau ada tegeretek tah, biasanya apa membaca kitab kuning? Biasanya apa membaca kitab kuning? Kitab kuning itu karangan ulama, lain ulahan Allah Ta'ala. Kenapa kada langsung aja belajar Quran hadis? Jadi seakan-akan kitab kuning ini rujukannya referensi kada ke Quran, kada ke hadis. Sedangkan Quran dan hadis itu apabila hanya diterjemahkan saja, maka banyak sekali faidah-faidah yang tidak bisa kita pahami secara langsung. Artinya dengan kitab kuning ini kita bisa memahamnya dengan pemahaman ulama yang kredibel. Kalau misalnya koler aja belajar kitab kuning, kenapa? Kitab kuning itu lain Quran, lain hadis. Lalu kada hendakai belajar membaca kitab kuning, bahasanya itu meremehkan lawan kitab kuning. Apa aja belajar kitab kuning, orang belajar Quran hadis nang dibaca. Maksud dari kitab kuning ini adalah menjabarakan apa kandungan isi kandungan apa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Kenapa dijabarakan? Karena kalau kita sendiri yang menjabarakan mufradat kosakata ini kan kadang-kadang kita ada tahu, paham, belum lagi pahamannya, maksudnya kayak apa? Misalnya ada kata-kata yang perlu ditafsir, yang mentafsirnya apa? Hadisnya pun ulama juga yang istilahnya memberikan status hadis itu apakah sahih, hasan atau dhaif. Kalau tegeretek telah artinya pesan apa belajar kitab kuning. Ternyata kitab kuning pun rujukannya Quran hadis juga, dan pengarang kitab kuning ini kealimannya itu sudah wantar. Wantar itu maksudnya ulama dunia mengakui. Ini kan Sidin tinggal di Mekah. Di Mekah Sidin mengarang, berarti kamu Sidin mengarang di Mekah, ulama di Mekah aja sampai ke kita wantar aja, artinya tersebar tah kitab kuning nang Sidin karang. Tuh kalau aja misalnya tah bapak aja membaca kitab kuning, baik Quran hadis langsung paham sorangan, maka berbekal dengan terjemah, maka akan sangat banyak sekali faidah-faidah yang terdapat dalam Quran dan hadis, baik itu dari segi akidah, hukum dan akhlaknya. Terus Qadim itu maknanya adalah al-mawjudu alladzi laisa liwujudihi ibtida'un. Jadi maksud qadim itu kalau kita rujuk kepada sifat 20 karya Habib Osman Betawi, kan kidam itu sedia. Akar katanya kan qaf, dal dan mim. Qadim fa'ilun. Al-mawjudu zat yang ada, alladzi laisa liwujudihi ibtida'un, yang mana zat tersebut, zat wajibul wujud itu keberadaannya tidak diawali oleh permulaan. Artinya misalnya ada
orang tuh ada, misalnya si A ada, akan tetapi si A itu asalnya kadada lalu diadakan. Nah, kalau zat Allah Ta'ala ini ada tanpa ada permulaan, tidak ada bepermulaan. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan adanya itu senantiasa, tiada akhir, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Itu zat Allah qadim namanya, sedia. Itu maksud daripada sifat qadim. Al-awwalu qabla kulli syai'in bila bidayatin. Sebelum tiap-tiap sesuatu, bila bidayah, tidak berpermulaan. Artinya al-awwalu itu apabila kita lihat di kamus atau Asmaul Husna itu maknanya maha awal. Maha awal, yang awal-awal. Tapi yang awal di sini maksudnya bila bidayatin. Kalau kita hanya memaknai qabla kulli syai'in, sebelum tiap-tiap sesuatu, itu Allah yang pertama. Maka otomatis apabila kita kaitkan dengan angka, Allah Ta'ala nomor 1, sebelum nomor 1 apa? 0. Apabila tidak dikaitkan dengan bila bidayah, artinya awalnya itu bila bidayatin, tanpa bepermulaan, tiada bepermulaan. Qabla kulli syai', artinya adanya Allah itu sebelum adanya segala sesuatu, Allah Ta'ala itu sudah ada. Jadi dihukumkan yang awal. Akan tetapi awalnya sidin ini bila bidayatin, tanpa permulaan. Artinya 1 itu permulaan angka dari sebelum 0, bukan seperti itu. Artinya 1 itu angka sesudah 0, bukan seperti itu maksud daripada awal. Awal itu adalah sebelum tiap-tiap sesuatu Allah sudah ada, maka disifati dengan maha awal. Akan tetapi awalnya Allah Ta'ala itu bila bidayatin, tiada bepermulaan. Kalau sidin bepermulaan maksudnya dari kadada lalu diadakan, maka kan bepermulaan tuh. Maka itu sama dengan sifat makhluk. Si A asalnya kadada lalu ada, maka masuk dalam sifat tagayyur, dan itu sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kalau makna nyamannya lagi di kitab lain, la tidak ali wujudihi, tidak bepermulaan terkait adanya Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala itu, cuman tiada bepermulaan. Artinya tidak muncul dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam versi yang lain lagi, ada yang syarahnya memaknai mujidu kulli syai'in, yang mengadakan tiap-tiap sesuatu. Tafsir daripada al-awwal tadi, makna awal itu mujidu kulli syai'in, mengadakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya adalah alam. Al-alamu kullu ma siwallah. Jadi yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Al-akhiru ba'da kulli syai'in bila nihayatin. Allah itu maha akhir ba'da kulli syai'in. Makna daripada akhir itu adalah setelah tiap-tiap sesuatu. Tapi setelah artinya ketika hari kiamat seberataan musnah, hancur, yang ada hanya Allah, maka Allah bersifat maha akhir. Akan tetapi setelah Allah yang terakhir bukan berarti habis itu habis lalu. Lalu ditambahkan bila nihayatin, tiada berkesudahan. Jadi sidin maha awal, sidin maha akhir. Al-baqi ad-daimul ladzi la yazul. Nah,
Al-baqi ini bako, kekal, selamanya, senantiasa, la yazul, tidak akan pernah fana dan binasa. Itu sifat bako. Bila tahawuli, maknanya secara logat, maknanya secara kamus bahasa Arab, bila tagayyurin, tidak menerima perubahan. Beda seperti kita, asalnya di situ kada ada rumah, lalu dibangun rumah. Setelah dibangun rumah, ternyata ada pihak perumahan yang menukari rumah tersebut, lalu diulah menjadi misalnya pertokoan. Maka obah-obah, asalnya kadeda, lalu jadi rumah, lalu jadi pertokoan, lalu jadi pertokoan misalnya diulang-ulang jadi gedung bertingkat. Nah itu sifatnya sifatnya tagayyur, itu sifat makhluk. Adapun sifat Allah bila tahawuli, bila tagayyurin. Wa huwa tafsirun lil baqi. Jadi bila tahawuli itu adalah tafsir kepada sifat baqi. Asyarhu, syarah penjelasannya. Abda'u aidan idofiyan fi ta'lifi bilhamdi lahu. Dan ulun jar musannif memulai juga idofiyan. Ini ada istilah dalam ilmu tauhid juga. Istilahnya ibtida hakiki, ada ibtida idofi. Idofi ini makna asal, disandarkan, dikaitkan. Kan sebelumnya apabila kita membuka halaman 15 itu ada hadis yang menjelaskan tentang kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Itu bismillah. Setiap perkara apabila tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka fahuwa aqta', maka berkahnya kurang, kada maksimal. Akan tetapi ada hadis lain juga yang mengatakan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fahuwa aqta'. Jadi ada dua hadis yang zahirnya itu kelihatan bertentangan. Hadis yang satu menjelaskan tentang bismillah, nang awal ketika melakukan suatu perbuatan nih, mestinya diawali dengan ucapan bismillah. Akan tetapi ada hadis lain menjelaskan sesuatu perbuatan itu mesti diawali dengan ucapan hamdalah. Artinya mukhtalaful ahadits. Apabila kita kaitkan dalam ilmu mustalah hadis, usul hadis, ilmu mustalah hadis ada yang namanya mukhtalaful ahadits, hadis yang bertentangan secara zahir. Lalu bagaimana sikap ulama? Nah, inilah pentingnya. Kenapa kita tidak hanya belajar Quran hadis saja? Ternyata perlu juga kita belajar usul hadis, perlu juga belajar usul fikih. Jadi ketika misalnya melihat seakan-akan antara satu dalil dengan dalil yang lain itu bertentangan secara zahir, akan tetapi menurut sebagian ulama, itu pada bertentangan, kawa aja dikumpulkan, kawa jadi satuakan. Akan tetapi karena muncul istilah, makanya nanti ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idofi, atau bad'un hakikiyun, ada bad'un idofiyun. Jadi bagaimana ulama hadis nih? Ulama hadis bagaimana menyikapi ada dua hadis yang redaksinya sama, akan tetapi maksudnya itu beda. Maksudnya apa? Suatu perbuatan itu apabila hendak berkahnya maksimal diawali dengan bismillah. Ada juga hadis lain yang mengatakan suatu perbuatan apabila hendak maksimal berkahnya maka diawali dengan hamdalah. Nah, bagaimana ulama hadis menanggapi ini? Oh, ternyata ada metode yang digunakan ulama hadis. Yang pertama sekali itu al-jam'u wat taufiqu.
Artinya amun kawa dua hadis ini dipadukan, disamakan, dikumpulkan. Artinya amun kawa kedua-duanya diamalkan. Ini apa caranya? Karena ada kaidah fikih. I'malul kalam aula min ihmalihi. Menggunakan teks atau menggunakan dalil itu lebih bagus daripada meninggalkannya. Artinya ada dua hadis yang bertentangan. Bagus digunakan keduanya kah? Atau bagus satu aja kah yang digunakan? Artinya memenangkan sebuting, meninggalkan sebutingnya. Jadi jar ulama hadis amun kawa dikumpulkan keduanya. Jadi keduanya tak amalkan. Jadi lalu muncullah yang namanya badu'un hakikiyun, badu'un idofiyun. Badu'un hakikiyun itu, ibtidak hakiki itu adalah ma la yasbiquhu syai'un. Artinya bebujuran nang pertama kali diucapkan ketika hendak melakukan suatu perbuatan yang bagus itu bismillah. Artinya telah siapa manusia pertama di muka bumi? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu dasar bujuran manusia yang paling pertama. Di atas Nabi Adam kan ada lagi manusia. Itu ibtidak hakiki. Sama bismillah. Bismillah itu adalah ibtidak hakiki. Awal sakakali bismillah. Nah, lalu bagaimana ibtidak idofi? Badu'un idofiyun. Badu'un idofiyun itu adalah badu'un bin nisbati lima ba'dahu. Awal apabila dibandingkan, apabila dikaitkan dengan urutan nang ke bawah. Nomor 1 itu nang pertama sakakali. Nomor 2 itu yang pertama setelah nomor 3. Artinya yang pertama bagi nomor 3. Kai itu adalah yang pertama apabila direntet ke abah. Jadi abah nomor 2. Kai pun apabila direntet ke datu, datu yang nomor pertama. Ke kai, maka kai nomor 2. Jadi badu'un idofiyun itu maksudnya apabila disandarkan ke urutan yang selanjutnya. Maka di sini muncullah diamalkan keduanya. Bismillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Nanti dilanjutkan syarahnya di pertemuan selanjutnya. Masih terkait tentang ibtidak hakiki dan ibtidak idofi atau badu'un hakikiyun dan badu'un idofiyun. Sedikit semalam ada pertanyaan terkait masalah apakah zuriat atau keturunan itu mendapatkan syafaat dari orang tuanya atau pada tuannya yang di atasnya. Dan ini terkait hal tersebut ada dalam Al-Quran surah Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatihim biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi dan mereka-mereka yang beriman watba'nahum dan ma'tufun ala amanu dan kami ikutkan dzurriyyatihim dzurriyyat mereka as-sighari wal kibari. Artinya yang berkaitan baik ke bawah atau ke atas. Diimani sebabnya apa? Karena beriman. Diimani minal kibari. Jadi sangkut pautnya syafaat itu
bawah. Ada misalnya tuan alim, kayaknya saja dengan sebab tuan alim maka si kai pun mendapat syafaat atau mendapat manfaat dari cucunya. Wa minal abadi fisigori, dan dari nenek moyangnya fisigori terhadap keturunan di bawah. Alhaqna bihim dzurriyyatihim, kami samakan dengan mereka dzurriyyat mereka. Intaman apa? Fil jannati, sama berada dalam surga. Tapi ada kaitnya adalah diimanin, sama-sama beriman. Namun amalnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Wa illam ya'malu bi'amalihim, meskipun amal ibadah mereka itu tidak sama dengan amal ibadah yang di atasnya. Takrimatan lil abai bijtima'il maulati, itu karena hendak memuliakan istilahnya pedatuan di atasnya. Bijtima'il auladi, dengan mengumpulkan anak cucunya di surga. Mahimumi nang di atas nang soleh-soleh, berkat nang soleh-soleh anak tusidin takumpulan dua di surga. Ilaihim wa ma alatnahum wa ma naqasnahum, dan tidak kami kurangi min amalihim, daripada perbuatan pedatuan, min syai'in, sedikit pun. Wa kullu mri'in bima kasaba rahimun, dan setiap hamba itu dengan apa yang ia lakukan itu dipertanggungjawabkan. Jadi ada hadis dalam Hasyiatus Shawi menjelaskan Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata sa'ala ahaduhum 'an abawayhi wa 'an zawjatihi wa waladihi." Jadi ada Nabi bersabda, apabila seseorang ahlul jannah, penduduk ahli surga itu masuk ke dalam surga, sa'ala ahaduhum 'an abawayhi, jadi vegetarian. Salah seorang dari ahli surga itu vegetarian. Apa yang dicarinya? Anak abahku, wa 'an zawjatihi, anak biniku, wa waladihi, anak-anakku. Fayuqalu, maka ada yang menjawab, innahum lam yudriku ma adrakta. Terus fayuqalu, lalu dikatakan, innahum, sesungguhnya mereka siapa? Mereka orang tuamu, zaujatuhu, istrimu, dan anak-anakmu, lam yudriku ma adrakta, tidak mendapatkan apa yang kamu dapatkan, tidak menerima yang apa yang kamu terima. Fayaqulu ya Rabbi inni amiltu li wa lahum, ya Allah, sesungguhnya aku beramal. Artinya beramal perbuatan yang kulakukan ini, doaku itu untukku dan untuk mereka. Fayu'maru bi'ilhaqihim bihi, dan lalu diperintahkan untuk memasuk mereka bihi, artinya menyamakan kedudukan si yang bertakwa tadi, dimasukkan juga ke dalam surga. Artinya dasar ada manfaatnya intaman. Jadi misalnya juga namun dari sini kan minal kibar, asyibari wal kibar. Jadi misalnya juga ada 80 anak alim, kita barang memulainya mencari silsilah abahnya alim, silsilah kai perampok, datuk pembegal. Bilang melihat sanad silsilah pas bilang ada bagus, mulai kita bahasanya, mulai kita mudah-mudahan nama kita ini soleh, mudah-mudahan berkah kita yang soleh itu selamat yang di atas itu beriman aja. Artinya ada murtad, ada keluar dari agama,